Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Sarinur Afroh, NIM E2019-20552 dari kelas XR 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI yang berjudul Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak masuk dalam angkatan kerja usia antara 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mempunyai pekerjaan atau bahkan belum dapat pekerjaan. Selanjutnya yaitu macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka yaitu tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Dan yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Dia bekerja tapi waktunya tidak standar. Misalnya pekerjaannya 8 jam tapi dia bekerja cuma 5 jam, maka 3 jamnya dia menganggur dan disebut dengan pengangguran tersembunyi. Dan yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman seperti pekerja pada musim tertentu. Misalnya itu contohnya yaitu petani yang bekerja hanya pada musim tertentu. Dan yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur. Hampir sama dengan pengangguran tersembunyi, bedanya cuman memang kerjanya tidak full. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran yang pertama yaitu pengangguran fiksional, di mana sebelumnya ia bekerja, kemudian tidak bekerja, dan kemudian ia mencari pekerjaan baru. Misalnya itu dia tidak cocok dengan pekerjaan lamanya, misal tidak cocok dengan basicnya atau tidak cocok dengan gajinya, maka ia memilih berhenti dan memilih pekerjaan baru. Selama ia mencari pekerjaan baru dan ia tidak bekerja, itulah dia disebut dengan pengangguran fiksional. Dan yang kedua yaitu pengangguran siklikal, yaitu diakibatkan PHK. Misalnya suatu perusahaan mengalami kebangkrutan dan harus mengurangi jumlah karyawan hingga membuat banyak penganggur, maka disebut pengangguran siklikal. Ketiga yaitu pengangguran struktural. Seperti saat ini pandemi COVID menyebabkan pengurangan tenaga kerja secara struktural. Yang keempat yaitu pengangguran teknologi. Seperti sekarang menanam padi menggunakan mesin sehingga tenaga manusia tidak terpakai lagi. Maka dari itu timbullah pengangguran teknologi. Dan selanjutnya yaitu dampak-dampak pengangguran. Dampak-dampak pengangguran yang pertama yaitu menurunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua yaitu meningkatkan biaya-biaya sosial. Dan ketiga, menurunnya aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunnya penerimaan negara. Yang kelima yaitu menurunnya tingkat keterampilan. Yang keenam yaitu kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurangnya gizi. Dan yang kesembilan yaitu tingkat kriminalitas tinggi. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. 11, upaya yang rendah. Dan selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan kerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menyebutkan berbagai cara mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua menyediakan informasi lowongan kerja. Yang ketiga memberikan pelatihan tenaga kerja. Yang keempat membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yang kelima meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang ketujuh yaitu transmigrasi. Selain itu, dalam ekonomi Islam, pengangguran dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa. Artinya orang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan namun belum dapat pekerjaan. Contohnya itu korban yang sekarang terkena PHK. Dan yang kedua yaitu pengangguran khairiyah, yaitu pengangguran pilihan. Pengangguran ini disebabkan oleh karena malesnya. Misalnya ada seseorang yang mempunyai keterampilan dan sedang
mempunyai lowongan pekerjaan tapi ia tidak mau bekerja, hanya mengandalkan warisan dari orang tuanya, maka dari itu disebut pengangguran kaya ria. Dan solusi dalam pengangguran preventif ekonomi Islam itu yang pertama yaitu mekanisme individu dan yang kedua yaitu mekanisme sosial ekonomi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.